Halo semuanya, selamat datang di channel Yaliwood Papua. Topik kali ini kita akan membahas tentang masuknya Islam di tanah Papua. Papua, tepatnya di wilayah pesisir Papua Barat, diperkirakan sudah mengenal agama Islam pada sekitar abad ke-14 atau abad ke-15. Salah satu sumber yang menjadi rujukan adalah sumber tradisi lisan dari keturunan raja-raja di Raja Ampat, Sorong, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Bintuni di Manokwari. Pesisir Papua Barat terletak di wilayah yang strategis karena termasuk dalam jalur perdagangan rempah-rempah di dunia. Oleh karena itu, Islam menyebar hanya di daerah pesisir Papua, sedangkan penduduk asli di pedalaman pada saat itu masih menganut animisme. Setidaknya ada 5 teori masuknya Islam di Papua. Teori pertama, Islam disebarkan oleh mubalik asal Aceh pada 1360. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam sudah datang di Papua sejak tahun 1360. Penyebarnya adalah seorang mubalik asal Aceh yang bernama Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar berdakwah di Papua selama 14 tahun dari 1360 sampai 1374 di daerah Rumbati dan sekitarnya. Abdul Ghaffar wafat pada 1374 dan dimakamkan di belakang masjid di kampung Rumbati. Pendapat ini berasal dari sumber lisan yang disampaikan oleh putra bungsu Raja Rumbati ke-16, Muhammad Siddiq Bau, dan Raja Rumbati ke-17, Haji Islam Samali Bau. Teori kedua, masuknya Islam di Papua dimulai di Semenanjung Onin pada pertengahan abad ke-16. Pendapat kedua menyatakan bahwa Islam masuk ke Papua pertama kali dimulai diperkenalkan di Semenanjung Onin, yaitu sekitar Patimunin Fakfak. Penyebarnya adalah seorang sufi atau safi dari negeri Arab bernama Syarif Muaz Al-Khatan yang bergelar Sheikh Jubah Biru. Proses Islamisasi ini diperkirakan terjadi pada pertengahan abad ke-16. Buktinya adalah adanya Masjid Tunas Gain yang dibangun sekitar tahun 1587. Teori ketiga, Islam masuk ke Papua dibawa oleh pedagang-pedagang Bugis. Pendapat ketiga menyatakan bahwa Islam di Papua dibawa oleh pedagang-pedagang asal Bugis yang berlayar melalui Banda dan Seram Timur. Perkembangan Islam ini berawal dari Fakfak oleh seorang pedagang berkebangsaan Arab bernama Hawetan At-Tamimi yang telah lama menetap di Ambon. Salah satu proses pengislamannya adalah dengan cara melakukan khitanan. Meski awalnya ini ditentang penduduk setempat atau penduduk di Papua Barat atau di Fakfak dan sekitarnya, tetapi proses ini akhirnya bisa membawa mereka memeluk agama Islam. Teori keempat adalah Islam di Papua berasal dari Bacan. Pendapat keempat menyebut Islam di Papua berasal dari Bacan. Kesultanan Bacan mempunyai visi untuk menyebarkan syair Islam ke wilayah sekitarnya seperti Sulawesi, Filipina, Kalimantan, Nusa Tenggara, Jawa, dan Papua. Sejak 1521, Bacan telah menguasai pulau-pulau di sebelah barat laut Papua seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Sulawati. Pada 1606, Sultan Bacan lalu meluaskan kekuasaannya hingga ke Semenanjung Onin di Fakfak. Melalui pengaruh perdagangan dengan para pedagang Muslim dan pengaruh kekuasaan Bacan, pemuka masyarakat di pulau-pulau kecil itu kemudian memeluk agama Islam. Teori kelima, Islam di Papua berasal dari Maluku Utara. Pendapat kelima menyatakan bahwa Islam di Papua menyebar dari Maluku Utara. Pada tahun 1443, Sultan Ibnu Mansur yang dikenal sebagai Sultan Tidore X atau Sultan Papua pertama memimpin ekspedisi ke daratan Tanah Besar, sebutan untuk Papua pada saat itu. Sultan kemudian tiba di wilayah Pulau Misol, Raja Ampat. Di sana Sultan Ibnu Mansur bertemu dengan putra Sultan Bacan, Kaichil Patrawar, dan memberinya gelar Komalo Gurabesi atau dikenal dengan Kapita Gurabesi. Sultan pun menikahkan Kapita Gurabesi dengan putrinya yang bernama Boki Taibah. Pada perkembangannya lahir 4 kerajaan Islam di Kepulauan Raja Ampat. Kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Salawati,
Kerajaan Misol atau Kerajaan Sailolof, Kerajaan Batanta, dan Kerajaan Waigeo. Sumber sejarah mengenai penyebaran Islam di Papua mengandalkan sumber sejarah lisan. Hal ini karena jejak-jejak kebudayaannya Islam yang terekam dalam tradisi tulis di Papua sudah sulit ditemukan. Meski begitu, masih ada beberapa informasi mengenai peninggalan tertulis tersebut. Dalam penelitian Munawar Khalil, ada beberapa tokoh yang masih memiliki naskah kuno tersebut. Mereka berdomisili di tempat-tempat yang tersentuh dengan sejarah masuknya Islam di Papua, seperti di Sorong, Pulau Dom, Fakfak, Kokas, Patimburak, dan Kepulauan Raja Ampat. Dilansir dari data tahun 2010, sebagian wilayah di daerah ini hampir memiliki penduduk muslim yang signifikan. Jumlah penduduk muslim di Fakfak sebesar 60,63%, di Kabupaten Sorong sekitar 55,22%, di Teluk Bintuni sebesar 45,43%, di Kaimana 41,94%, di Kota Sorong 44,39%, di Raja Ampat 32,83%, di Manokwari 30,76%, di Sorong Selatan 21,66%, dan di Teluk Wondama 18,16%. Pada video kali ini, saya mau menyampaikan bahwa sudah lama Islam masuk di wilayah Papua Barat, namun dia tidak menyebar di seluruh mayoritas wilayah tanah Papua, dan barangkali itulah yang menyebabkan Papua dikenal dengan mayoritas Kristen, karena ketika Injil masuk tahun 1855, walaupun dari tahun ini kita lihat bahwa Islam itu sebenarnya lebih dulu masuk di tanah Papua, ya. Namun jangkauan wilayahnya tidak terlalu luas, sehingga sampai hari ini sejak 1855 dan sampai dengan hari ini Kristen Papua disebut mayoritas Kristen, walaupun dengan adanya transmigrasi dan adanya perkawinan campuran dan hal-hal lainnya mulai mengubah demografi penduduk. Dan saya pikir ke depan kalau transmigrasi ini terus terjadi, maka 10-20 tahun ke depan Islam kembali menguasai Papua. Demikian video ini saya sampaikan. Kita harus ketahui bahwa selama Otsus ada hak-hak orang asli Papua yang menganut agama Islam yang harus kita orang juga akomodir. Bersatu, bergandeng tangan, membangun Papua yang lebih baik. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.